Masih di Marga Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat 5 besar negara produsen alas kaki di dunia dalam persentase pemirsa. Tiongkok tampaknya menduduki atau memiliki persentase yang paling besar di 57,5%. Cukup mendominasi, India di 10,2%, Vietnam di 4,7%, Indonesia di 4,6%, dan Brazil di 3,9%. 5 besar negara produsen alas kaki di dunia, kesenjangan atau dominasi dari Tiongkok ini cukup tinggi, 57,5% dibandingkan oleh 4 negara lainnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat 5 besar negara tujuan ekspor sepatu buatan Indonesia. Ini pun tadi juga sempat kita singgung bersama dengan Bapak Edi. Amerika Serikat 28%, ini tampaknya yang paling besar, kemudian disusul Tiongkok di 8,4%, Belgia di 7,3%, Jerman di 7%, dan Jepang di 6,6%. Kita juga akan lihat 5 negara pengekspor sepatu dengan volume terbesar ke Indonesia dalam triliun rupiah. Tiongkok di 4,86 triliun rupiah, Vietnam di 1,49 triliun rupiah, Hong Kong di 0,96 triliun rupiah, Amerika Serikat di 0,35 triliun, dan Korea Selatan di 0,32 triliun rupiah. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edi Wijanarko, Ketua Umum Aprisindo, dan kita masih membahas komitmen investasi baru dan dinamika industri persepatuan Indonesia. Pak Edi, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, Pak. Ya, tadi kita review bagaimana kondisi dan dinamika dari industri persepatuan di Indonesia. Tadi Anda katakan dari sisi ekspor ini mengalami peningkatan begitu, kemudian juga ada layer-layer tertentu yang terdampak dari pandemi COVID-19. Nah, untuk posisi saat ini, apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh industri persepatuan di Indonesia, Pak Edi? Begini, industri sepatu itu di Indonesia sudah 33 tahun ya, jadi sudah masuk pada satu majority skill yang baik. Nah, kalau kita melihat dari 10 tahun terakhir ini, ada beberapa krisis yang terjadi di dunia. Kita di sepatu itu tidak mengalami penurunan ekspor. Jadi ekspor kita itu, walaupun dalam keadaan posisi krisis yang terakhir pandemi juga, itu terus naik. Misalnya contoh, tahun 2021 ini, Januari kurang lebih kita ada naik sekitar 14,6%, dan Februari kurang lebih sekitar 8%. Jadi untuk 2 bulan itu masih ada kenaikan sekitar di atas 10%. Jadi maturity level yang saya masukkan itu bahwa industri sepatu itu sangat mengakar. Jadi investasi baru, kalau misalnya mereka itu ingin mencari negara tujuan, itu bukan dari ke China, tapi kalau nggak ke Vietnam, ke Myanmar, ke Bangladesh, pasti ke Indonesia. Nah, saat sekarang ini Myanmar kan lagi kondisi seperti itu ya, seperti lagi ada unjuk rasa dan lain sebagainya. Itu memang beberapa brand itu juga ingin pindahkan dari Myanmar ke Indonesia. Nah, salah satunya itu memang ada satu sepatu dari Jepang itu namanya pabrik Esik itu. Iya. Itu akan ada investasi kurang lebih sekitar 3. Sekarang mereka punya satu pabrik produksi di sini. Tapi nanti akan ada penambahan 3 pabrik yang relokasi dari China dan dari Myanmar. Adanya relokasi ini atau komitmen investasi baru ini lebih menguntungkan dari industri persepatuan di Indonesia atau justru sebaliknya, Pak Edi? Pasti menguntungkan, karena itu kan satu investasi masuk kan berarti mereka membawa modal ya. Iya. Yang kedua, industri sepatu kan padat karya. Satu pabrik itu untuk merek-merek besar seperti ini, itu tidak kurang dari 5.000 karyawan baru ya. Jadi saya perkirakan misalnya contoh Esik itu kan akan masuk 3 pabrik. Itu dengan otomatis itu pasti jangkauan tenaga kerjanya itu minimal tuh akan ada penambahan 15.000. Tergantung nanti lihat market mereka ke depan seperti apa.
pendirian pabrik di Indonesia ini lebih ke arah untuk tujuan ekspor atau memenuhi kebutuhan domestik, Pak? Kita lebih melihat dampaknya kepada layar-layar yang Anda sebutkan tadi yang memang skala menengah ke bawah, apakah ini juga akan terdampak nantinya? Atau memang mereka fokus hanya kepada sisi ekspor saja dalam hal ini? Kalau untuk investasi seperti pabrik asik ini pasti untuk reekspor. Jadi mereka itu tutup pabriknya di China, dan yang di Myanmar itu adalah murni mereka pindah ke Indonesia. Tapi memang market mereka itu adalah untuk ekspor. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali untuk local market. Dan ASIC sendiri, kalau kita tahu sejarahnya, itu justru adalah industri yang sangat kuat sebetulnya di Asia. Bahkan boleh katakan sebetulnya Nike itu lahir itu karena ASIC ini, karena pabrik ASIC Tiger. Kalau dulu kita pernah dengarkan, kekuatan ASIC itu adalah sepatu untuk kompetisi lari ya. Yeah. Dan pada saat pendiri Nike itu selesai kuliah, justru dia belajar sepatunya di pabrik ASIC ini. Tapi karena memang satu dan lain hal, penetrasi market ASIC ini ke Amerika itu memang dikuasai oleh Nike, Adidas, dan Reebok, sehingga memang market untuk ASIC ini tidak begitu besar. Walaupun nanti ada penambahan 3 pabrik itu, sebetulnya memang tidak begitu signifikan kalau misalnya dibandingkan dengan kenaikan harapan kenaikan ekspor. Namun seperti yang saya katakan bahwa ini sudah pada masa maturity scale, di mana ke depan itu industri sepatu akan sangat kuat. Penambahan industri di Indonesia itu tidak akan terlalu banyak menambah kenaikan ekspor secara signifikan. Demikian juga yang saya katakan tadi bahwa ada pun krisis-krisis yang terjadi itu juga tidak bisa mempengaruhi adanya penurunan yang signifikan untuk ekspor sepatu di Indonesia. Baik, Pak Edi, menarik. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.